softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat atau ada yang agak sakit nih badannya? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, baik. Yang lainnya? Sehat, Kak. Oh, sehat. Sehat dan luar biasa. Oke, pada sehat ya. Oke nih teman-teman, mengingat sekarang masih lagi pandemi COVID-19 belum kelar nih, sekali lagi saya ingatkan nih, saya himbau teman-teman jangan lupa pakai masker, tetap cuci tangan, dan juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya, tetap physical distancing, pokoknya nggak boleh lupa supaya kita bisa sama-sama segera kembali ke kuliah nih. Siapa di sini yang udah kangen kuliah offline nih? Pasti pada kangen kan? Kangen nongki di kantin, ayo. Siapa yang udah pada kangen nih? Aku kangen. Oh, tuh kangen. Yang lainnya lebih enak kuliah online atau offline nih? Kayaknya enak offline kalian bisa kumpul sama teman-teman semuanya. Iya Kak, offline. Oke, enak offline. Ya kan enak offline ya, oke. Baik, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita sesuai dengan jadwal kita akan melakukan pelatihan terkait public speaking. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu nih, supaya kita kenal nih sama siapa sih moderatornya, siapa sih nanti pemateri-materinya. Oke, perkenalan dimulai dari saya. Perkenalkan teman-teman, nama saya adalah Stefani Krisna Desda. Di sini saya berlaku sebagai moderator. Nah, nanti saya akan memandu teman-teman dalam pelaksanaan pelatihan ini dari awal, pertengahan, hingga di akhir. Tapi teman-teman, di sini saya nggak sendiri loh. Saya di sini ditemani oleh 4 pemateri keren kita. Oh, yang hari ini udah siap, udah rapi, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, udah dengan semangatnya mau membagi materi sama teman-teman. Oke, di sini kita ada 4 materi teman-teman. Ada 2 materi cantik dan 2 materi yang ganteng. Langsung kita sambut pemateri yang pertama, yaitu Kak Dwiki. Boleh open mic, tepuk tangan dulu teman-teman yuk. Halo teman-teman. Halo, Kak. Oke, itu adalah Kak Dwiki. Yeay, kata Indri, halo. Nah, langsung aja kita sambut pemateri kedua nih, perempuan cantik nih teman-teman. Yang pakai kerudung, pakai kacamata, kita sambut Kak Dian. Tepuk tangan ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Halo, Selamat Kak pagi. Dian. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, habis ini ada lagi pemateri satu perempuan yang kayaknya udah semangat banget nih, pakai kacamata juga, itu udah senyum-senyum, langsung kita panggil aja Kak Desa. Tepuk tangan. Hai. Kak Desa. Tuh, semangatnya luar biasa ya teman-teman ya. Hai, Kak Desa. Oke, selanjutnya ada pemateri terakhir kita, yaitu laki-laki. Langsung kita sambut Kak Felis. Halo Kak Felis. Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Nah, di sini teman-teman udah kenal ya sama siapa sih moderatornya, oh siapa sih pematerinya, udah pada kenal ya. Oke teman-teman, ini kan hari Senin ya, tanggal 4 hari Senin. Mau tanya dong, kalian kenapa sih mau aja gitu Senin-Senin ikut pelatihan? Tujuannya apa sih? Yuk, ada yang open mic, yuk kita mau dengerin nih. Kenapa sih Senin-Senin gitu mau? Aduh, ngapain sih mager, ngapain ikut pelatihan? Yuk, open mic yuk, kita mau tahu nih. Mungkin dari Kak Govinda nih mau menyampaikan pendapatnya kenapa hari Senin kok mau banget gitu ikut pelatihan. Nggak apa-apa, Kak. Di sini saya pingin kakak-kakak terus ada ilmu, terus ilmunya tuh berguna bagi kita semua. Terus di sini saya juga belajar dari kakak-kakak dan teman-teman supaya menjadi tambah wawasan. Oke. Oke, kalau dari Kak Dela Zahro nih ngapain nih Senin-Senin ikut pelatihan nih?
Kak, kalau dari aku karena materinya sih Kak, materi kan tentang public speaking dan dimana kita pasti butuh materi itu dari sekarang, dari kita kuliah kan, sekarang aku lagi kuliah Kak. Sampai nanti mungkin aku kerja, mungkin aku nanti bisa ngisi seminar, ngisi pelatihan juga kayak kakak sekarang gitu. Jadi kayak emang berfungsi banget gitu, berguna banget untuk diterapin di kehidupan sehari-hari kayak gitu Kak. Wah, terima kasih banyak ya Kak Dela. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau cukup setuju nih dari pendapat dari kedua peserta kita hari ini? Oke, setuju nih ya. Baik teman-teman. Nah, mau tanya dong, kalian nih waktu lagi kuliah offline kan sering banget tuh presentasi ya depan kelas. Apa di sini ada nih yang kalau mau presentasi malamnya tuh kayak, aduh ya Tuhan aku deg-degan nih, besok bisa nggak? Terus pas presentasi kayak, ah, terus kayak gitu. Terus ada juga yang pegang kertas sambil geter-geter, yo jujur nih, di sini ada nggak? Kalau ada, boleh open mic atau angkat tangannya nih, kelihatan kok dari kamera. Aku Kak sering kayak gitu. Oke, Kadel sering. Yang lainnya mungkin pernah juga sama nih. Ada yang mengalami kendala yang sama. Pernah Kak, waktu dulu Kak. Oh, pernah juga. Oke, ternyata banyak juga nih ya teman-teman, ada 2 orang nih. Ada lagi yang mungkin ada kendala juga nih waktu presentasi. Oke, teman-teman yang punya kendala nih atau yang sebenarnya juga punya tapi untuk mengungkapkan kayak aduh aku malu nih, tenang. Karena hari ini nih teman-teman, semua ketakutan kalian sirna. Di sini bukan klinik tongsel, di sini bukan klinik abal-abal yang hanya menjanjikan tanpa memberikan bukti. Hari ini kita akan dipandu oleh materi handal yang nantinya bisa menghilangkan semua ketakutan teman-teman ini, bisa menghilangkan semua resah gundah kalian akan public speaking. Jadi nantinya diharapkan kalian nggak takut lagi nih, oke? Nah, sebelum itu teman-teman, ada link tuh di kolom komentar, kalian bisa cek. Saya minta teman-teman untuk mengerjakan, itu ada pretest ya, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah teman-teman ini udah tahu gitu tentang public speaking atau seberapa banyak sih pemahaman teman-teman tentang public speaking. Teman-teman diminta untuk mengisi jawaban di link tersebut ya, nggak perlu browsing, nggak perlu tanya sana sini, dijawab aja sesuai dengan pemahaman teman-teman. Oke, silahkan dijawab. Saya beri waktu 5 menit, pukul 10.45 silahkan kembali ke room chat ya. Saya persilahkan.
Oke, Arfi udah ya, yang lainnya apakah sudah juga? Sudah Kak. Oke, kita masih sambil nunggu yang lainnya ya, sembari kita tunggu lagi dikit lagi nih. Oke, sudah. Ada yang belum? Susah nggak nih soal-soal ini? Enggak ya, gampang-gampang ya. Teman-teman yang udah selesai ngerjain boleh langsung kembali ke room Google Meet dan juga open kameranya ya, supaya kita bisa sama-sama lihat nih wajah-wajah cantik gantengnya bagi yang sudah mandi. Yang belum tapi udah cuci muka juga tetap cantik kok, tenang, tetap ganteng juga. Udah semua nih teman-teman atau masih ada yang belum? Sudah Kak, oke sudah. Teman-teman yang udah boleh open cam ya supaya kita masih masih ada yang kerjain, nggak apa-apa. Sambil nunggu ya. Teman-teman sambil nunggu nih, kesibukan teman-teman hari Senin selain ikut pelatihan nih, apa sih? Ada kesibukan lain mungkin? Boleh sharing kesibukan teman-teman? Boleh open mic loh ya, nggak usah takut atau gimana gitu. Yuk. Tidur Kak tadi. Oh tidur, oke kalian tidur. Yang lain nih coba. Kak Arfi bisa open mic? Apakah mic-nya bermasalah atau enggak? Oh, drakor, oke. Lagi nonton apa nih Kak kebetulan nih? Wah, kayaknya jaringan Kak Firji agak buruk nih ya. Teman-teman udah semua nih ya? Oke. Nah, karena teman-teman udah ngisi pretestnya nih ya kan, jadi susah nggak nih pertanyaannya? Coba dong open mic dong, saya mau tahu kalian ngerasa ini susah nggak sih pertanyaannya, atau ternyata masih mudah nih, boleh share pendapat teman-teman? Untuk Kak Adrian, gimana Kak? Soalnya susah nggak nih soal pretestnya nih? Kalau menurut saya mudah sih masih menjawabnya. Oh, masih muda nih ya. Oke. Iya. Kalau untuk Kak Opatia lumayan, wah lumayan ya ternyata ya. Untuk Kak Liga, apakah susah nih soalnya nih? Untuk Kak Evri lumayan mudah. Oke. Kak Liga gimana nih? Susah nggak? Lumayan sih, lumayan mudah. Oke, lumayan mudah. Aman siap. Dan nih karena kalian juga udah mengerjakan nih ya, udah ngerjain pretestnya, kita udah kenalan. Gimana kalau langsung aja nih kita mulai pelatihan pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh Kak Dwiki yang akan menjelaskan mengenai the power of public speaking. Oke, untuk Kak Dwiki, silahkan waktu dan tempat saya persilakan ya. Halo teman-teman. Halo. Halo Kak. Terima kasih ya Halo, Kak. sudah membuka pelatihan kita pada pagi hari ini yang membuat teman-teman makin bersemangat gitu mengikuti pelatihan kita.
Perkenalkan teman-teman, nama saya Dwiki Wahyu Widayadi. Di sini saya ingin memaparkan yaitu dasar-dasar perihal tema pelatihan kita pada hari ini, yaitu public speaking. Di sini saya ingin mempresentasikan ya, saya share screen. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Kak Dwiki. Kelihatan Kak. Ya. Di sini saya ingin memulai presentasi saya ya. Semoga aja teman-teman bisa paham. Dan teman-teman apa ya, kayak memfokuskan perhatian ke presentasi saya. Soalnya saya kan nggak share screen nih, jadi nggak bisa lihat teman-teman kan ini perhatian nggak ke tema dan pembahasan yang saya sampaikan. Ya, ini bisa kita mulai yaitu dari topik dan tema pembahasan kita yaitu the power of public speaking, yang dapat diartikan yaitu kekuatan dalam public speaking, yang di dalamnya nanti saya ingin memaparkan dari dasar-dasar, mulai dari definisi dan dapat ke pengertian public speaking, yaitu public speaking adalah suatu kegiatan menyampaikan pesan berupa ide, gagasan secara oral atau lisan. Mungkin dapat saya dijelaskan dengan mudah gitu. Bagaimana ketika orang komunikator pada sebuah pelaksanaan kegiatan gitu teman-teman, mana orang tersebut menyampaikan hal-hal yang sifatnya penting atau hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang disampaikan kepada audiens yaitu pendengar gitu teman-teman, sehingga hal yang disampaikan itu dapat dicerna dan dapat dipahami oleh audiens. Namun pada hal tersebut tidak semata-mata cuma kayak disampaikan itu aja gitu teman-teman, tanpa ada teknik, sehingga pada public speaking ini membedakannya dengan penyampaian yang lain, yaitu public speaking dengan teknik, terus ada unsur-unsur yang terkandung pada dalamnya, terus ada tujuan dan manfaat nih untuk pendengar maupun komunikator yang menyampaikan materi. Mungkin bisa teman-teman lihat, yaitu pengertiannya bentuk komunikasi di mana seseorang berbicara menghadapi pendengar dengan jumlah yang relatif banyak atau besar gitu. Dalam lingkup besar, komunikator menyampaikan materi atau pesan. Mungkin misalnya ini teman-teman pada sebuah kelas gitu, ada dibagi tugas kerja kelompok, itu dalam ruang lingkup kecil, yaitu antar kelas saja gitu teman-teman. Tapi itu tetap dikatakan public speaking jika teman-teman menggunakan teknik dan unsur-unsur yang memang benar-benar baik gitu pada sebuah kelas itu. Terus setelah pengertian yang saya sampaikan teman-teman dapat memahami dengan baik, pastinya sih kita setelah kita paham gitu pada sebuah topik, pastinya kita akan semakin penasaran pada topik selanjutnya gitu ya. Terus untuk yang selanjutnya kita dapat melihat dari tujuan public speaking. Sini kita dapat melihat yang pertama yaitu menyampaikan informasi kepada audiens. Bagaimana seorang komunikator atau seorang pelatih pada sebuah pelaksanaan itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya penting dan ingin seorang audiens itu mendengar gitu teman-teman. Audiens itu yang pendengar tadi ingin mendengar hal-hal yang disampaikan pada sebuah pesan atau topik yang disampaikan oleh komunikator. Itu tujuan yang pertama. Terus yang kedua yaitu menghibur audiens. Pada dalam artian menghibur audiens, bagaimana seorang komunikator harus dapat menyesuaikan gitu, harus dapat mendimensionalkan apakah ini suatu presentasinya monoton atau data gitu. Itu dapat dirasakan sendiri oleh komunikator, entah itu mereka audiensnya memperhatikan nggak nih, sehingga dari situ tujuan dari public speaking upayanya yaitu menghibur audiens atau pendengar tadi. Terus yang ketiga yaitu mempengaruhi audiens. Dapat diartikan bahwa seorang komunikator harus dapat meyakinkan terhadap topik yang dibahasnya tadi, sehingga teman-teman ketika penyampaian topik dari komunikator itu sudah panjang lebar gitu, sudah luas cakupannya, namun tidak dapat mempengaruhi kan kayak sia-sia gitu suatu pelaksanaan pelatihannya, sehingga hal tersebut dengan mempengaruhinya pelaksanaan kegiatan dapat dirasakan berhasil. Terus setelah kita lihat
definisi dan tujuan dari public speaking. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ini manfaat dari public speaking itu sendiri. Manfaat dari public speaking itu yaitu mengurangi ketidaktahuan gitu. Misalnya nih, ada kan teman-teman di sini yang ikut serta di pelatihan ini yang memiliki kayak kurang tahu gitu terhadap public speaking. Terus misalnya tahu aja tapi nggak terlalu paham tentang public speaking itu gimana gitu. Di sini manfaatnya yaitu mengurangi ketidaktahuan yang teman-teman sebelumnya tidak tahu. Terus setelah mengikuti suatu pelatihan public speaking, teman-teman sudah dapat memiliki modal gitu, entah nggak terlalu kayak baik-baik amat gitu harus jadi MC dan sebagainya. Intinya teman-teman mempersepsikan di depan kelas sudah pengetahuan teman-teman sudah baik gitu. Terus yang kedua yaitu mengurangi tekanan. Itu mungkin berhubungan aja dari ketidaktahuan tadi, sehingga pada ketidaktahuan seseorang akan menimbulkan tekanan dari dirinya sendiri, entah respon tubuhnya kan kayak Mas Stefani bilang tadi itu kayak seperti respon tubuhnya tertekan gitu. Terus panas dingin, kayak gemeteran bawa presentasi dan pegang lembar presentasinya kayak gemeteran, itu juga dapat mengurangi tekanan ketika mengetahui public speaking. Terus yang ketiga memperbaiki hubungan. Maksudnya hubungan, misalnya seorang komunikator tadi ini ketika membawakan sebuah materi atau presentasi, itu hubungan antara komunikator dan audiens itu harus klop gitu, harus nyambung, sehingga ketika teman-teman hanya mempresentasi tentang materi tekniknya, itu hubungan antara komunikator dan audiensnya kayak nyambung gitu, dan itu yang membuat suatu presentasi dikatakan monoton, sehingga audiensnya tidak dapat memperhatikan presentasi yang disampaikan komentator. Terus yang keempat, memahami permasalahan. Maksud dari memahami permasalahannya misalnya pada sebuah ruang lingkup kerja gitu teman-teman. Ketika ada suatu permasalahan yang belum teridentifikasi, sehingga pada manfaat public speaking ini teman-teman dapat menggali dan dapat mengetahui hal-hal yang menjadi solusi dan penyelesaiannya. Di situ teman-teman dapat mengidentifikasi dengan baik. Terus yang terakhir dari manfaatnya yaitu menyelesaikan masalah. Ketika teman-teman telah mengidentifikasi masalah dengan baik, di situ teman-teman tinggal mengaplikasikan solusi yang teman-teman sampaikan itu, yaitu dengan mempengaruhi satu dengan yang lain gitu, mempengaruhi teman-teman atau karyawan atau teman kerja, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Terus kita lanjut ya ke unsur-unsur, jangan penulisan ya teman-teman mengenai pemaparan materi yang saya sampaikan. Tenang aja Kak, ibu udah memperhatikan kok. Lanjut Kak. Iya. Terus kita lanjut ke unsur-unsur public speaking. Sebuah kegiatan atau penyelenggaraan suatu misalnya pelatihan atau seminar gitu kan, pastinya ada unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu ada 3 nih teman-teman yang saya sampaikan, yaitu yang pertama yaitu pembicara, komentator tadi, terus pesan atau materi yang ingin disampaikan, terus yaitu pendengar atau audiens yang menjadi peserta pada sebuah pelatihan atau kegiatan tersebut. Di sini jika ketiga unsur tersebut baik dan memiliki satu hubungan yang lain secara jelas dan efektif, maka suatu pelatihan dapat dikatakan berhasil, atau pelatihan tersebut memiliki manfaat, memiliki yang dapat diaplikasikan pada hidup sehari gitu, nggak cuma melaksanakan satu kegiatan tapi tanpa manfaat dan tujuan dari antara komentator dan audiensnya gitu. Mungkin dari dasar pemahaman terhadap public speaking dapat saya sampaikan, kiranya dari hal tersebut teman-teman semakin semakin kepo gitu, semakin ingin tahu terhadap materi yang selanjutnya yang akan disampaikan dari teman-teman pemateri selanjutnya gitu. Dan sekian pemaparan yang saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kembali Kak Dwiki. Gimana nih teman-teman? Udah cukup paham belum nih dari pengertiannya, tujuannya, manfaat sama unsur-unsur dari public speaking. Nah, gimana nih teman-teman? Udah cukup masuk belum nih ke dalam pikiran kita? Udah cukup ada gambaran. Oh, ternyata public speaking kayak gini nih. Udah ada gambaran belum nih teman-teman? Boleh open mic teman-teman? Ya, boleh menyampaikan pendapatnya. Apakah udah bisa diterima nih? Boleh satu open mic? Silahkan. Apa perlu saya tanya nih? Untuk Kak Julian gimana nih Kak? Udah paham belum nih dari pemaparannya Kak Dwiki ini? Menurut saya sudah ada gambaran sih Oke, udah ada gambaran. Terima kasih. dari public speaking itu. Oke, nah udah ada gambaran nih, supaya gambaran ini semakin tergambar lagi dalam pikiran kita, langsung saja kita lanjutkan materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Dian. Kita sambut Kak Dian, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, silakan Kak Dian. Baik, terima kasih ya pada Stefani sebagai moderator di sini. Sebenarnya suara saya kedengaran nggak? Kedengaran jelas Kak. Kedengaran. Baik, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, amin. Jadi tadi sebelumnya teman-teman sudah tahu kan tentang pengertian dari public speaking, gambaran umumnya seperti tujuannya, manfaatnya, kemudian unsur-unsurnya. Nah, kali ini saya membawakan materi tentang metode dalam public speaking. Untuk materinya ini silakan di-share dulu. Boleh minta tolong untuk share materinya? Baik, di sini, maaf, ada kendala sedikit. Kenalkan saya Dizuli Juli, di sini akan membawakan tentang metode dalam public speaking. Dalam metode ini ada beberapa. Yang pertama itu ada yang disebut dengan maaf ya. Ya, jaringan saya di sini agak kurang stabil, jadi kalau misal ada yang terlambat atau nggak dipahami langsung kasih tahu aja ya. Baik Kak Dian. Nah, kita lanjut pada metode yang pertama. Itu ada imtu atau ad libitum. Biasa metode ini juga disebut dengan biasa yang pertama itu atau ad libitum. Ini disebut juga metode spontanitas. Kemudian dalam metode ini seseorang itu atau pembicara itu dengan audiens tanpa adanya naskah terlebih dahulu. Karena ini spontanitas, maka metodenya ini tanpa ada naskah yang dibuat dan biasanya dilakukan oleh orang yang tampil secara mendadak. Nah, dalam dunia siaran itu biasanya ad libitum itu berarti berbicara tanpa naskah. Nah, dari metode-metode ini juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat. Nah, kelebihan dari metode ini, yang pertama itu dapat mengungkapkan perasaan sebenarnya. Kemudian pendapat dan gagasan datang secara untuk terus berpikir. Nah, karena ini dilakukan secara spontan dan juga mendadak, jadi pembicara itu menyangka saat itu juga. Dan secara tidak langsung, pembicara ini dituntut untuk terus berpikir agar informasinya bisa tersampaikan. Kemudian, kita
kelemahan dari metode ini. Karena metode ini spontanitas tadi dan disampaikan itu secara mendadak, maka ini dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena terbatasnya pengetahuan pembicara. Kemudian penyampaiannya itu jadi tidak lancar, apalagi orang yang belum berpengalaman. Kemudian gagasan yang disampaikan itu kurang sistematis dan juga mudah terkena demam panggung. Hal ini biasanya itu disebabkan jika seseorang itu biasa menjadi gagap atau tidak lancar dalam berbicara karena merasa takut ataupun cemas karena mendadak tadi ya. Itu tadi kelemahan dari metode yang pertama. Kemudian kita lanjut ke metode yang kedua. Yang kedua itu ada disebut dengan manuskrip atau naskah. Dalam metode ini penyampaian pidato itu dengan cara membaca naskah atau sudah disiapkan sebelumnya. Nah, metode ini biasanya dilakukan sama pejabat-pejabat negara seperti presiden gitu ya, yang memberi sambutan di acara-acara yang formal ataupun resmi. Dan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan karena setiap kata yang diucapkan itu kan resmi dan biasanya dijadikan sebagai figur untuk masyarakat luas dan biasa juga dikutip oleh media-media massa seperti itu. Kemudian kelemahan dan kelebihan dari metode yang kedua ini, kita lihat dulu yang kelebihannya ya. Yang pertama itu ada kata-katanya dapat dipilih sebaik-baiknya. Ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan saat menyampaikan pidato. Kemudian ada lebih fasih dalam berbicara. Ini karena kan sebelumnya telah terkonsepkan, jadi penyampaiannya itu bisa lebih fasih dan tidak salah gitu. Kemudian ada hal-hal yang menyimpang dapat dihindari. Selanjutnya naskah bisa diterbitkan atau diperbanyak karena kan dalam bentuk naskah ya. Kemudian untuk kelemahan dari metode naskah ini, yang pertama itu ada interaksi dengan pendengar dikurang. Karena terlalu terpaku dengan naskah tadi, maka itu biasa kurang interaksi dan juga itu terlihat lebih kaku. Kemudian yang kelemahan ketiga itu tanggapan pendengar tidak dapat mempengaruhi pesan. Ini karena naskahnya itu telah dibuat dan dibacakan oleh pembicara formal seperti presiden tadi negara dan telah terkonsep sebelumnya kan. Jadi pendengar itu tidak dapat mempengaruhi pesan. Kemudian ada kelemahannya itu persiapannya lebih lama. Ini karena harus terkonsepkan baik-baik sebelumnya, jadi jangan sampai ada yang terlewatkan, maka itu butuh waktu yang agak lama untuk bisa konsepnya bisa lebih baik. Itu tadi metode yang kedua, kemudian kita lanjut ke metode yang ketiga. Silakan metode yang ketiga, masih jelas kan? Masih sangat jelas kalian. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya ke metode yang ketiga. Nah, metode dalam public speaking yang ketiga ini itu ada disebut dengan memorizing atau hafalan ya. Metode ini mengandalkan kemampuan untuk mengingat. Jadi pembicara itu harus menguasai dulu susunan bahasanya, kemudian idenya, gagasannya yang terdapat dalam naskah yang dibuat. Nah, untuk metode ini bagus untuk orang yang memiliki daya ingat tinggi. Kemudian bagi pembicara yang daya ingatnya itu masih kurang, sebaiknya untuk menghindari metode ini. Karena apabila mereka kurang hafal, maka itu dapat membuat kesalahan fatal dalam menyampaikan materi juga itu tidak tersampaikan. Kemudian ini kekurangan dan kelebihan dari metode ini hampir sama dengan naskah tadi, tetapi ini resikonya lebih besar ya, karena kan ini
harus hafal, karena tadi seperti misal kita mau lupa dengan naskah yang ada, itu bisa mempengaruhi presentasi kita saat di depan audiens. Kemudian kita lanjut di metode yang keempat ya, maaf. Yang keempat ini ada disebut dengan metode extempore atau listening note. Biasanya ini disebut juga dengan penjabaran kata, yaitu teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang berpola secara lengkap. Kemudian dalam metode ini biasanya dianjurkan karena ini metodenya menggunakan garis-garis besar. Jadi pemateri itu lebih menguasai poin-poin besar aja yang ingin disampaikan dalam presentasi. Untuk kelebihannya dari metode ini, yang pertama itu ada komunikasi dengan pendengar itu lebih baik karena penyampaiannya tadi bisa lebih santai dan juga lebih terkonsep. Kemudian kelebihannya itu ada pesan atau materi yang berubah sesuai kebutuhan. Di sini walaupun telah terkonsepkan, tapi ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan dari audiens, dan biasanya itu pembicara yang menggunakan metode ini bisa menyesuaikan diri dan penyajiannya juga secara spontan. Kemudian untuk kelemahannya dalam metode ini, biasa persiapannya itu kurang baik jika dilakukan secara terburu-buru. Apabila dilakukan secara spontan tadi, biasanya pembicara itu terburu-buru dan hasilnya bisa saja kurang maksimal. Kemudian kelemahan yang kedua itu ada pemilihan bahasa yang kurang baik dan kurang fasih. Ini terjadi jika pembicara itu masih belum matang mempersiapkan materi, seperti karena terburu-buru tadi. Jadi bisa saja penyampaiannya itu menjadi kurang fasih dan terkesan tidak baik. Kemudian ada kemungkinan penyimpangan dari outline atau kerangka. Nah, karena dibuatnya ini hanya garis-garis besar saja ya, jadi bisa saja pembahasannya itu bisa lebih meluas dan waktu yang disampaikan itu bisa lebih lama. Itu tadi beberapa metode yang digunakan dari public speaking. Jadi bisa disimpulkan metode dalam public speaking itu, yang pertama itu ada spontanitas. Yang kedua itu bisa menggunakan naskah, yang ketiga itu ada hafalan, dan juga menggunakan garis-garis besar saja ya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor dari public speaking. Dari faktor-faktor ini ada 3. Yang pertama itu ada proses belajar dan berlatih. Ini karena biasanya manfaat untuk mahasiswa ya, pelajar itu bisa juga dalam dunia kerja. Tapi kalau untuk sebagai mahasiswa itu cukup baik juga ini public speaking dan bisa dilatih untuk bisa lebih baik lagi. Nah, proses berlatih atau belajarnya ini bisa dengan melalui mencari referensi ya, seperti buku, artikel yang terpercaya untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Kemudian datang di seminar juga boleh dan ikut pelatihan. Untuk faktor yang kedua itu lingkungan yang kondusif. Lingkungan itu kan mempengaruhi seseorang untuk berkomunikasi kan. Apabila lingkungannya itu memberi support dalam speaking, dalam komunikasi yang baik, itu bisa mempengaruhi seseorang lagi untuk lebih berani menyampaikan ide gagasannya di depan umum atau di publik. Kemudian ada faktor yang ketiga itu adalah audiens. Karena audiens ini juga menjadi hal yang menunjang public speaking itu, karena untuk menyampaikan materi atau gagasan itu tadi faktor-faktor dari public speaking dan juga metode tadi. Materi dari saya cukup sekian, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik.
masih banyak kajian untuk materi mengenai metode dan juga faktor-faktor public speaking ya. Gimana teman-teman? Apakah ini di kepalanya udah mulai berapi-api, berasap-asap, udah mulai aduh capek nih, udah mulai ngantuk, udah mulai aduh bosen nih. Oke, teman-teman mungkin udah mulai jenuh nih sama materinya. Gimana supaya kita nggak jenuh nih ya kan? Kita refreshing dulu nih. Boleh semuanya open mic ya, teman-teman. Open mic dulu ya semuanya yuk. Open mic yuk. Untuk kakak-kakak pembicara, kakak-kakak materi, boleh open mic juga. Oke. Baik. Ini ada yang belum open mic, silahkan. Kita tunggu. Iya, oke, apa kak? Agak oke, nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, pada kali ini akan ice breaking nih. Nah, ice breakingnya itu adalah satu cerita, oke? Saya kasih gambaran singkatnya dulu. Jadi, ini nanti akan dimulai dari saya akan menyampaikan sepenggal dan kalian akan menyambung cerita tersebut dari kalimat yang paling terakhir. Contohnya gini, mungkin saya bilang gini deh, hari ini saya sudah mandi. Dari kata mandi akan disambung ke kalimat-kalimat selanjutnya. Tapi di sini nih teman-teman, nanti teman-teman akan saya tunjuk secara acak ya, siapa yang akan lanjutin, siapa yang belum lanjutin, kayak gitu ya. Ini untuk kakak-kakak pemateri nggak boleh diem aja nih, harus ikut gabung loh ya. Oke kak. Kita mengenalkan dulu boleh supaya teman-teman ada gambaran. Boleh. Kalau dulu ya, biar teman-teman paham nih. Kan dimulai dulu dari saya, nanti akan saya tunjuk secara acak. Besok adalah hari ulang tahun ibu. Ibu akan dilanjut oleh Kak Liga, silakan. Maaf kak, suaranya putus-putus. Waduh, putus-putus ya. Untuk di teman-teman yang lain, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Sampai di kata ibu kak, abis itu nggak kedengeran. Sudah jelas. Oh, sampai di mana tadi Kak Dela? Sampai kata ibu. Oh ya, oke. Oh, agak putus-putus. Oke, saya ulang ya. Nanti, apa namanya, yang jauh selanjutnya akan memilih ya, siapa yang akan menjadi peserta selanjutnya. Oke, saya ulang ya. Dengan pertanyaan yang berbeda. Hari ini, saya belum mandi. Kata mandi, silakan dilanjut oleh Kak Desa. Mandi dalam kamus hidup saya cukup 1 hari sekali, tidak boleh lebih. Baik, kata lebih dilanjut oleh Kak Aisyah Musdito. Silahkan lebih, Kak. Lebih dari sekali aku makan hari ini. Oke, hari ini dilanjut oleh Kak Govinda. Ini nanti saya akan pergi ke pantai bersama pacar saya kak. pacar saya dilanjut oleh Kak Adrian. Silahkan. Saya hari ini mengikuti pelatihan public speaking. Speaking dilanjut oleh Kak Sultan. Boleh speaking. Ayo Kak, speaking Kak. Speaking itu bahasa Inggris bukan sih? Sih, oke Kak sih dilanjut oleh Kak Dila Zahro. Sih, apa sih? Oke, untuk latihannya udah cukup jelas nih teman-teman ya. Langsung aja kita eksekusi. Udah paham kan nih? Udah paham, Oh, ini ya? belum mulai. Sudah paham kak? Paham nih Kak Desa nih. Kita biar ada gambaran nih. Oke, langsung aja kita mulai dari diri saya sendiri. Dan gini, saya minta pendapat nih buat teman-teman. Nanti saya yang tunjuk selanjutnya atau teman-teman sendiri nih yang tunjuk selanjutnya nih. Kayaknya aja yang tunjuk. Oke, aku aja yang tunjuk ya. Baik, hari ini langsung aja kita eksekusi ya, supaya nggak perlu caci-cong lagi, langsung dimulai dari saya. Pintu rumah
saya hari ini rusak dilanjut oleh Kak Sultan, silakan. Rusak kayaknya akhlak saya. Saya dilanjut oleh Kak Felix, silakan. Saya juga sama, akhlakku juga rusak. Rusak lagi disambung oleh Kak Desa, boleh. Rusak seperti hatiku yang dirusak oleh mantanku. Mantanku, Axel Musdito, silakan mantanku, ayo lanjut. Mantanku adalah masa lalu. Oke, masa lalu dilanjut oleh Kak Govinda. Masa lalu itu cukup kita kenang, gak usah kita Masa depan kita sambung oleh Kak Lita, ayo masa depan Kak. Masa depanku sangat terang benderang. Terang benderang dilanjut oleh Kak Wiga. Benderang seperti lampu rumahku. Rumahku Adrian, silakan rumahku Kak Adrian. Rumahku sedang ada tamu. Oke, tamu Kak Dwi, silakan tamu. Tamu tidak diundang. Oh, tamu tidak diundang Kak Dila Zahro, silakan. Diundang ke nikahan mantan. Mantan, Kak Indri silakan mantan nih Kak, ayo Kak, mantan Kak. Mantan dia hanya berlalu. Berlalu, Kak Dian Sulija, silakan berlalu Kak. Berlalu biarlah berlalu. Oh, berlalu lagi, Kak Evri silakan berlalu lagi Kak Evri. Berlalu dan hilang pergi. Pergi, kita lanjut lagi ke Kak Desta, silakan pergi Kak Desta. Ayo Kak Desta. Oke, pergi ke mall adalah hobiku. Hobiku Kak Lita, hobiku silakan. Hobiku ngedrakor. Drakor Kak Wika, silakan drakor Kak. Drakor, saya tidak pernah drakor. Tidak pernah drakor lagi Kak Sultan, drakor Kak Sultan. Drakor nggak pernah nonton drakor. Drakor lagi, kita lanjut lagi ke Kak Dito, drakor lagi Kak Dito. Belum open mic Kak Dito. Drakor aku suka apa nih, gue nggak tahu. Drakor drama Korea yang ada Kim Bin. Yuk dilanjut Kim Bin, Ibu Desta silahkan mari. Hyun Bin kemarin diinfokan pacaran dan hatiku patah rasanya. Apa rasanya dari Kak Dila? Rasanya Kak Dila. Rasanya mantap. Mantap, dilanjut ke Adrian. Mantap Adrian, ayo. Mantap, seperti Anda menjadi Iron Man. Wah, Iron Man. Oke, dilanjut oleh Kak Felix, silahkan. Iron Man adalah cita-citaku dari kecil. Kecil, oke teman-teman. Boleh open mic kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri hari ini, teman. Wah, nih teman-teman ya. Oke, teman-teman, aku punya yel-yel nih ya, supaya teman-teman semuanya ini semangat gitu ya. Ada yang bilang bahwa kata-kata itu adalah doa. Jadi ketika saya tanya teman-teman, selamat pagi teman-teman, kalian jawab pagi, sehat gitu ya. Jadi supaya kita tuh ngomong sama diri kita sendiri bahwa pagi ini kita sehat, oke? Open mic semuanya. Open mic ya. Oke, langsung aja kita mulai. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi teman-teman. Pagi, sehat. Ada
ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sehat, sehat, sehat. Makasih banyak teman-teman. Nah, tadi kan kita udah ice breaking nih ya teman-teman. Saya minta dong 3 atau 2 pendapat dari teman-teman semua. Apa sih pesannya dari ice breaking ini gitu? Yuk silakan teman-teman. Pesan dan amanat yang didapatkan dari ice breaking ini gimana sih? Boleh yuk 2 orang open mic silakan. Dari ice breaking kak. Iya, ice breaking-nya. Manfaatnya mencairkan suasana itu. Oke, mencairkan suasana. Ada lagi mungkin? Biar bisa Oke, biar bisa fokus. Untuk tadi mau ngomong gimana kan itu? Kreativitas. Oke, melatih kreativitas. Ada yang mau nambahin? Apa nih amanat yang didapat nih? Melatih pendengaran dan juga konsentrasi. Oke, melatih pendengaran dan konsentrasi. Wah, bagus-bagus semua nih ya ternyata dari ice breaking yang bikin kita ketawa ini ternyata ada manfaatnya nih teman-teman. Dari pendapat Kak Sultan, Kak Lita, Kak Anselmus juga dari Kak Adrian, saya menyimpulkan bahwa dengan pelatihan itu ternyata kita bisa meningkatkan kefokusan kita, kreativitas kita ya teman-teman ya. Nah, meningkatkan kefokusan kita dalam menghadapi sesuatu itu penting loh teman-teman. Contohnya lagi nih ketika teman-teman lagi kuliah offline, pas nggak ngedengerin itu kan kita nggak fokus, tiba-tiba dosen nanya kita bingung nih, aduh tadi harus jawab apa nih. Sama kayak hari ini, kalau teman-teman nggak memperhatikan, teman-teman nggak akan bisa ngejawab nih. Jadi kira-kira orang itu kata terakhirnya apa ya, akan bingung kan teman-teman. Nah, jadi dengan adanya SPK ini diharapkan teman-teman bisa tahu nih ya teman-teman bahwa dalam menjalani aktivitas kita harus terus fokus dan bisa meningkatkan kreativitas kita. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk partisipasinya. Gimana teman-teman? SPK-nya asik nggak nih? Yuk open mic yuk. Asik nggak nih SPK-nya nih? Asik, oke, asik banget, oke. Wah, asik banget ternyata ya. Nah, karena istilahnya otak kita udah didinginkan nih ya, udah dicairkan suasananya, gimana kalau kita langsung lanjut ke pemateri selanjutnya yang katanya udah senyum-senyum, udah bersemangat nih, mau menyampaikan pendapat ya, yang tadinya udah ngebahas Yunbin ya, dia udah semangat nih, semakin semangat nih. Oke, kita langsung sambut pemateri yang ketiga, yaitu Kak Desta. Kak Desta, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Oke, tadi saya udah diperkenalkan oleh moderator yang sangat cantik, kakak yang ada di sana. Tapi saya masih ingin memperkenalkan nama saya juga sendiri. Mungkin bisa di-share screen slide-nya oleh Mas Dwiki. Sabar ya, tunggu dulu. Iya, Maciu. Nah, ini. Nah, bisa dilihat nama saya adalah Desta Amanavianti. Dan di bawah itu bukan nomor handphone saya, bukan nomor KTP saya juga, bukan nomor kakak saya juga. Itu adalah nomor induk mahasiswa saya. Itu diabaikan saja, tidak apa-apa. Nama saya Desta Amanavianti. Bisa dipanggil Kak Desta, Mbak Vianti, terserah. Tapi jangan dipanggil sayang, nanti saya baper, bahaya. Oke. Nah, di next bisa? Oke, sebelumnya tadi kan udah dijelasin nih tentang metode public speaking ada macam-macam. Unsur-unsur public speaking juga ada 3. Ada manfaat, tujuan, sampai definisi juga udah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, sebelum saya masuk ke materi yang akan saya jelaskan, saya ingin meminta partisipasi dari teman-teman hari ini untuk praktek public speaking pre-materi, yaitu sebelum saya sampaikan materi teknik-teknik public speaking-nya. Nah, nanti teman-teman bisa praktek public speaking, menceritakan, menyebutkan namanya, terus menceritakan dirinya secara singkat, dan juga menceritakan wisata apa sih yang ada di lingkungan sekitar teman-teman, atau wisata apa yang ingin teman-teman kenalkan nih ke kami hari ini. Mungkin bisa
untuk waktunya nanti sekitar 3 sampai 5 menit masih oke lah ya. Sampai batasnya saya kasih 5 menit, nanti akan saya hitung waktunya. Nah, sekarang saya ingin meminta nih siapa yang mau jadi volunteer, karena kayaknya lebih baik menjadi volunteer ya daripada ditunjuk-tunjuk, kan kita udah mahasiswa gitu ya, bukan kayak anak SD lagi yang harus ditunjuk oleh gurunya gitu. Siapa nih yang mau jadi volunteer hari ini? Oke, boleh. Siapa nih ya? Baik, siapa yang mau jadi volunteer dulu pertama kira-kira? Nanti akan ada hadiahnya loh. Atau mungkin Kak Anselmus Dito ingin menjadi volunteer pertama, nggak apa-apa Kak. Nggak usah takut salah, karena kita nggak menilai yang salah mana, yang baik dan benar seperti apa. Kita di sini sama-sama belajar semuanya. Nggak apa-apa, cerita aja. Kalau misalnya nanti kepotong-kepotong atau tergugup atau gugup gitu, it's okay. We make mistakes, okay? Tadi putus-putus cerita tentang apa, Kak? Oh, putus-putus ya, udah kayak hubungan ya, Kak. Jadi ceritanya itu nanti tentang wisata aja, wisata yang ada di daerah sekitar, dengan tempat tinggal, atau wisata apa aja yang pengen dikenalin gitu. Wisatanya nggak harus tempat, bisa wisata kuliner, atau wisata apa gitu, yang lagi happening. Apa ya? Wisata Candi Prambanan gitu, Kak. Oh, oke, it's okay. It's up to you. Itu terserah kamu. Kamu mau milih apa, bebas. Diceritain, saya ceritain gitu. Iya, cerita aja, nggak apa-apa. Jadi ini tuh praktek untuk berbicara di depan publik gitu, di depan orang banyak gitu. Cerita aja, ini nggak apa-apa. Dimulai dari perkenalan namanya dan apa yang ingin diceritakan gitu ya. Bisa dimulai? Nama saya Anselmus Pascalinito Pangestu. Biasa dipanggil Dipo. Saya ingin bercerita tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi bercorak Hindu. Seingat saya ya, Kak. Iya, it's okay. Bercorak Hindu, ia merupakan peninggalan dari Raja Mulawarman sepertinya. Ia terletak di pinggir jalan raya. Mohon maaf banget, saya nggak tahu exact lokasinya. Nggak apa-apa. Yang penting kan ini keberaniannya udah berani nih, udah percaya diri. Bisa dilanjutkan. Apa ya? Oh, biasanya tiket masuknya sekitar 50.000. Ya, dengan melakukan perjalanan atau mengeksplor wisata Candi Prambanan ini, selain kita dapat melihat dari segi sejarahnya, kita juga bisa melihat dari segi spiritualitasnya. Karena di dalam kompleks Candi Prambanan ini nggak cuma terdapat candi tentang tentang peringatan terhadap tokoh-tokoh gitu kan. Misalnya kan dulu kayak ada tokoh menghormati misalnya tokoh yang udah wafat gitu, misalnya raja siapa terus dibangun candi, tapi di sini juga ada dibuat juga karena untuk persembahan gitu. Jadi auranya itu kuat gitu, spiritualitas di vibe spiritualnya itu di situ cukup kuat gitu. Jadi nggak cuma wisatawan, juga banyak orang yang kayak orang-orang awam yang bukan orang-orang yang emang mencari ilmu dalam tanda kutip, quote and quote, pergi ke situ untuk mendapatkan ilham. Mungkin saya kurang tahu karena saya bukan termasuk golongan itu, jadi
kurang lebih seperti itu mungkin ya. Ya, terima kasih. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak Dito atas partisipasinya. Nah, selanjutnya nih tadi udah Kak Dito, udah yang cowok. Mungkin yang cewek siapa ya yang mau ya volunteer gitu kan kalian harus ditunjuk ya. Saya dong. Oke, Kak Lintang silakan ya, udah siap banget nih. Yuhu. Oke, apa 5 aja menit nih? ya dari sekarang. Perkenalan terus? Langsung menceritakan wisatanya. Oke, jadi pertama-tama kenalin nama aku Lita. Oke, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian kalau ke Jogja suka wisata kemana aja sih? Wisata kuliner dong, makan nomor 1, Kak. Oke. Pantai kuliner. Nah, pasti nggak ada habisnya kan kalau ngomongin Jogja tuh. Karena banyak banget yang bisa dieksplor, ya kan? Terus habis itu aku mau cerita salah satu wisata yang wajib kalian kunjungi kalau ke Jogja. Udah pernah dengar belum tentang Bumi Merapi? Wisata Bumi. Belum Kak, belum. Atau dong Kak. Belum, ngafe doang soalnya biasanya aku di Jogja. Belum pernah, Kak. Oh, gitu. Ya ampun, kok kalian belum pernah ke sana sih? Padahal di sana tuh terkenal banget Bumi Merapi itu. Jadi ya, aku ceritain sedikit nih pengalamanku waktu ke sana. Di sana tuh kita bisa ngelakuin apapun, soalnya di sana tuh kayak banyak hewan, jadi kita bisa ngasih makan hewan, foto-foto sama hewan, dan hewannya di Bumi Merapi itu juga macem-macem guys. Kayak kelinci, burung hantu, kambing, rusa. Dan tahu nggak apa yang paling menarik waktu aku datang ke Bumi Merapi? Nggak tahu. Apa itu Kak? Kita tuh dikasih susu kambing secara gratis, guys. Iya. Gitu, pokoknya susu kambing secara langsung dari kambingnya murni. Jadi kita bisa ngerasain tuh loh, dan masih anget gitu susu kambingnya, jadi kayak interesting. Tapi dimasak dulu kan susunya, nggak diperut langsung diminum kan? Ya iya dong. Terus apa lagi ya? Selain kita bisa explore hewan-hewan di sana juga banyak spot foto. Kayak kalian tahu nggak sih kayak yang pernah viral di TikTok itu Santorini-nya Jogja? Iya, tahu. Nah, di sana tuh itu, jadi ada kayak replika Santorini, terus mana lagi ya? Eropa, pokoknya banyak spot foto yang bisa kalian lakuin di sana, dan paling lebih enaknya di sana itu tuh ramah anak, jadi orang yang masuk ke sana itu nggak boleh ngerokok, jadi pastinya udaranya seger, terus udah nggak ada gangguan lagi orang merokok di sana, dan di sana tuh bersih. Pokoknya nyaman banget lah buat dikunjungi, apalagi bareng keluarga, teman-teman. Pokoknya ya gitu. Itu sih. Pokoknya di sana, apa sih kok jadi belibet? Kalian harus datang ke sana. Itu rekomendasi dari aku. Sekian. Baik, terima kasih Kak Lita. Jadi Kak Lita ini makasih banget ya, nggak hanya praktek tapi juga mengenalkan nih, ngasih tahu kita ternyata di Jogja ada loh wisata seperti itu, kayak menarik nih buat dikunjungin. Bisa nih ya kapan-kapan datang sana sama keluarga atau sama pacar mungkin, tapi jangan sama selingkuhan. Kalau sama mantan masih oke lah. Dan kan udah 2 orang, kayaknya butuh 1 orang lagi deh, biar 3 gitu, kayaknya lebih asik deh kalau 3. Mungkin yang cowok atau yang cewek silakan. Mau jadi volunteer silakan. Aku mau Kak. Oke, Kak Govinda silakan. Tapi aku off cam ya, soalnya sinyalnya putus-putus, nggak apa-apa. It's okay. Oke. Perkenalkan, nama saya Govinda Kinayungan Bangkan. Saya dari Pacitan. Nah, kalau orang-orang ke Pacitan kan sering nggak asing sama namanya pantai dan goa.
Di Pacitan ini banyak banget pantai sama gua. Goanya itu gua terkenal se-Asia Tenggara yang paling bagus. Terus ada juga pantai-pantai yang banyak. Nah, kali ini yang saya mau kenalin itu bukan pantai ataupun bukan gua, melainkan Sungai Maron. Nah, Sungai Maron ini terletak di Kecamatan Tengkuku di Pacitan. Nah, Sungai Maron ini bisa disebut dengan Sungai Amazonnya di Pacitan gitu, halunya Kak. Terus, jadi di Sungai Maron ini kita bisa susur sungai terus ke pantai. Pantainya ini sendiri namanya Pantai Nyiroboyo. Jadi di Sungai Maron ini dibuka sejak tahun 2012. Nah, untuk harga tiket masuknya sendiri kalau per orang itu 5.000. Tapi untuk naik kapal terus susur dari sungai ke pantainya itu biayanya 100.000, tapi paling muat banyak itu 6 orang. Nah, kalau misalnya ke Sungai Maron, kalian bisa di hari Senin sampai Minggu. Jadi bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kalau misalnya di Sungai Maron, selain bisa susur sungai, kalian juga bisa mandi di pantai. Tapi pantainya itu pasirnya pasir coklat biasa, tetapi kalau di Sungai Maronnya sendiri itu dalam banget ya Kak, sekitar 20 meter ke bawah. Jadi kalau misalnya mau berenang di Sungai Maron harus benar-benar punya keahlian berenang, begitu. Terus kalau mau susur sungai itu biasanya dari pantai ke sungai atau sungai ke pantai itu kurang lebih 4,5 kilo. Jadi itu waktu tempuhnya bisa 45 menit sampai 50 menit. Jadi nggak sia-sia kalau mau ke Pantai Maron, cuman bayar 100.000 tapi bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa dan belum dipermak sama sekali. Itu Kak. Sekian itu aja Kak yang mungkin saya bisa sampaikan. Jangan lupa ke Pacitan, nanti kalau ke Pacitan tour guide-nya saya aja. Gitu Kak. Menarik banget. Kayaknya Sungai Maron ini bisa masuk di bucket list saya nih untuk wisata ke sana, tapi kalau misalnya corona atau koronces ini udah hilang gitu ya. Kita doakan semoga bumi kita segera membaik. Amin. Baik, amin. Jadi tadi saya bilang akan ada hadiah, yaitu hadiahnya adalah standing ovation dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Mengesankan Kak. Ya, jadi karena keterbatasan waktu, saya hanya bisa memilih 3 orang. Saya minta maaf kepada peserta-peserta lainnya yang mungkin pengen banget public speaking, tapi belum bisa. Tapi tenang aja, nanti ada sesi praktek public speaking kedua yang dipimpin oleh teman saya juga. Oke, bisa di next. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke materi. Jadi tadi udah agak-agak refresh, dibantu oleh Kak Stefani dengan ice breaking-nya. Terus tadi juga udah dengerin wisata-wisatanya, jadi kayak pengen liburan sih ya sekarang. Tapi tahan dulu. Bumi kita masih sakit sekarang. Tahan dulu, doakan semoga segera membaik. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik public speaking. Jadi namanya public speaking, berbicara di depan umum, di depan banyak audiens, itu jelas harus ada tekniknya, karena kita nggak bisa asal ngomong, asal nyerocos, asal ya kayak ngerumpi-ngerumpi gitu, itu nggak bisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik public speaking yang baik dan benar, itu seperti apa. Kayak bisa di next. Nah, yang pertama itu adalah dari persiapannya, nanti ada membangun percaya diri. Jadi, membangun kepercayaan diri ini sangat penting dalam public speaking, karena dapat mengendalikan diri kita dan juga mengendalikan emosi. Jadi kalau misalnya kita udah percaya diri, kita udah membangun kepercayaan diri kita dapat nih mengendalikan diri kita saat public speaking dan juga dapat mengendalikan emosi kita saat berbicara di depan publik. Banyak pakar komunikasi mengatakan bahwa persiapan mental itu jauh lebih penting daripada persiapan materi. Tapi kita ini nggak bisa menyepelekan persiapan materi. Oke, memang persiapan mental itu jauh lebih penting karena nanti kaitannya dengan perasaan gugup, perasa tegang, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti materinya kita lupakan gitu. Namanya aja kita mau berbicara di depan publik, jadi pasti udah ada materi atau pokok bahasan yang akan kita bahas gitu kan. Atau ada pesan yang ingin kita sampaikan, sehingga persiapan materi itu juga penting. Nah, di sini ada 2 hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam menyampaikan materi atau dalam menyusun topik nih. Yang pertama itu adalah bahasanya.
bahasa itu adalah faktor kunci dari public speaking karena bahasa itu menentukan kemampuan public speaking kita. Nah, bahasa yang tepat yang kita gunakan atau kata yang tepat itu membantu untuk menjelaskan atau memperjelas bahkan meningkatkan kualitas public speaking kita. Jadi kalau misalnya bisa dibilang seperti kamus kosakatanya itu hanya sedikit, berarti kan bahasa yang kita gunakan hanya itu saja. Atau bisa dibilang sebagai ya bahasa sehari-hari kayak di rumah aja. Nah, itu kan akan kelihatan perbedaannya dengan orang yang mempunyai kosakata yang lebih luas gitu. Jadi dia bisa menggunakan bahasa apa nih yang tepat ketika audiensnya itu adalah mahasiswa, atau bahasa apa nih yang tepat digunakan ketika audiensnya itu adalah dosen atau profesor seperti itu. Jadi harus benar-benar disesuaikan gitu ya. Nah, selanjutnya kita tuh juga harus memikirkan kata-katanya. Seperti yang saya bilang tadi, pikirkan kata-kata yang akan kita gunakan. Jadi tidak asal-asalan, perhatikan juga audiensnya. Audiensnya itu siapa, ditentukan juga. Terus dilihat juga acaranya ini sepertinya tipenya ini adalah semi formal, sepertinya bahasa yang saya gunakan masih bisa nih dicampur dengan bahasa sehari-hari gitu, atau kalau misalnya acaranya formal bahasanya tidak boleh digunakan, yaitu bahasa-bahasa informal yang digunakan dalam acara informal itu tidak bisa kita gunakan di acara formal ya. Kita harus melihat juga tipe acara seperti apa. Nah, selain itu ini adalah saran yang sangat saya sarankan untuk teman-teman dalam melakukan public speaking, yaitu hindari mengucapkan kata-kata yang nggak perlu tuh, kayak misalnya, nah yang kayak gitu-gitu tuh, atau kayak maksud saya itu gini nih. Nah, itu kan kelihatan banget tuh kalau misalnya kita itu belum prepare sama sekali gitu, kita tidak siap. Jadi nanti penonton itu atau audiens itu akan merasa, oh kayaknya pematerinya nggak ngerti deh materi mau disampaikan apa, kayak gitu. Jangan sampai audiens beranggapan seperti itu kepada kita sebagai public speaker. Nah, yang terakhir dalam bahasa ini, saya menyarankan teman-teman untuk menghindari penggunaan kata maaf apabila teman-teman salah mengucapkan kata gitu. Yang maksudnya masih konotasinya itu tidak menyinggung ya, misalnya kata A tapi disebutnya kata B karena hurufnya mirip gitu. Nah, itu teman-teman bisa langsung mengucapkan aja kata yang benarnya itu apa tanpa perlu mengatakan maaf. Nah, yang kedua itu adalah penampilan. Jadi penampilan itu penting ya teman-teman. Walaupun ada pepatah atau orang-orang di luar mengatakan don't judge people by the cover, tapi penampilan itu jelas itu adalah penting karena itu adalah kesan pertama. Makanya kita kalau misalnya disuruh wawancara atau interview itu kan pasti disuruh pakai yang rapi, yang sopan. Itu juga waktu kita mau tes ujian untuk masuk universitas gitu kan, SBMPTN, SNMPTN atau universitas swasta lainnya, kita pasti pakai baju yang rapi, kemeja, celana kain atau rok, atau kita menggunakan blus gitu yang perempuan gitu kan. Itu tetap harus rapi karena penampilan itu adalah kesan pertama. Kita itu kan sebagai public speaker, kita itu berbicara di depan banyak orang. Nah, kita itu harus berusaha gimana caranya audiens itu memperoleh seperti kesan yang baik gitu kepada kita. Audiens itu ada kesan yang positif dari audiens kepada kita, hanya dari penampilan aja gitu. Jadi, kita harus memastikan bahwa penampilan kita ini memberikan kesan yang positif dan kita itu jadi kelihatan lebih baik dan merasa lebih baik gitu. Kalau misalnya nih, kita kan public speaking, kita naik ke atas panggung atau maju gitu kan ke depan banyak orang, kita menggunakan kemeja atau menggunakan jas, terus kita menggunakan celana kain, sepatu rapi, dan rambut rapi atau kerudung rapi gitu. Nah, terus nanti audiensnya itu udah mulai antusias, udah mulai excited untuk kita mulai materi. Di situ kan kita bisa ngerasa, oh audiensnya nih memberikan kesan yang positif kepada kita. Audiensnya nih melihat kita nih baik banget. Jadi kita ngerasa lebih, oke, aku percaya diri, oke, aku siap gitu. Aku siap untuk memulai public speaking seperti itu. Nah, selain itu juga gunakan pakaian yang sesuai dengan acaranya, sesuai dengan suasananya, dan sesuai dengan audiensnya. Maksudnya gini, kalau misalnya acaranya itu formal, ya gunakan baju formal. Ketika acaranya formal, ibaratnya di kampus dan dihadiri oleh para mahasiswa, dosen, dan juga profesor misalnya, nggak mungkin kita datang dengan kaosan, terus celana training, hanya pakai sneakers, itu kan jelas tidak pada tempatnya. Tetap harus berpakaian rapi gitu. Atau misalnya ketika kita menjadi presenter di acara nikahan, ya jangan datang ke sana dengan kaosan dan juga sarungan gitu kan. Karena nggak mungkin nggak presenter atau MC masa sarungan gitu. Terus juga perhatikan audiensnya. Jadi kita harus mengira-ngira nih, oh kalau misalnya acara semi formal, audiensnya akan pakai baju yang modelnya seperti ini gitu. Berarti kita juga harus menyesuaikan, jangan mengikuti ego, jadi biarin aja, biar aku sebagai,
kan aku senternya, aku yang bakal nyampe materi, jadi aku harus paling mencolok di antara yang lainnya. Tidak, bukan seperti itu aturan mainnya gitu ya. Jadi penampilan itu tetap ada cara-cara mengaturnya gitu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Next. Nah, yang selanjutnya ini adalah persiapan mental. Jadi mental ini atau kesiapan mental ini dapat dibangun atau tujuannya itu untuk mengurangi ketegangan fisik. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin meningkatkan kesiapan mental kita sebelum memulai public speaking, itu kita harus mengurangi dulu tuh ketegangan fisiknya. Ketegangan fisiknya itu bisa kita lakukan dengan relaksasi atau stretching ya. Ini bisa dilakukan sendiri. Mungkin bisa kita praktekkan bareng-bareng ya. Saya akan mencontohkan di sini ada cara melakukan relaksasi. Mungkin teman-teman nanti bisa mempraktikkan di rumah atau sekarang bisa sambil berdiri juga. Ini saya sambil berdiri ya. Nah, jadi relaksasi yang pertama caranya itu adalah memegang ujung kaki sambil berdiri membungkuk selama 10 detik. Saya udah menyamping, maaf ini memang badan saya agak besar. Nah, bisa seperti ini. Kalau di sholat itu bisa seperti ruku ya teman-teman, kalau misalnya yang muslim, tapi lebih bawah lagi sampai menyentuh mata kakinya, ujung kakinya. Bisa dilihat seperti ini. Nah, itu lakukan selama 10 detik. Selanjutnya, itu adalah tarik napas yang panjang. Bentar, saya keluarin dulu, karena saya harus ngomong ya. Nanti saya nggak bisa napas dong. Tarik napas yang panjang, terus ditahan beberapa detik, kemudian dikeluarkan. Ayo kita praktikkan bersama-sama. Tahan. Oke, lepas. Bawa semua masalah kita. Ditahan, hempaskan semua energi-energi negatif ini, hempaskan. Oke, sudah ya. Nah, saya harap cara ini bisa teman-teman lakukan nih, misal untuk relaksasi. Relaksasi ini nggak cuma bisa teman-teman lakukan ketika mau presentasi atau ketika mau public speaking aja, tapi juga kapanpun teman-teman misalnya lagi stres ngerjain tugas, aduh relaksasi dulu deh yang udah diajari sama Desta gitu. Itu bisa, jadi mohon diingat-ingat terus dan kalau bisa dipraktekkan karena pasti ini akan membawa dampak positif untuk teman-teman semua. Bisa di next. Nah, selanjutnya, ini ada prinsip dalam mempersiapkan mental sebelum berbicara di depan publik. Karena berbicara di depan publik itu nggak hanya asal-asalan, tapi juga ada prinsipnya. Bahkan prinsip dalam mempersiapkan mentalnya itu juga ada. Yang pertama itu adalah tenang dan rileks. Kenapa sih kita harus tenang dan rileks? Jadi gini maksudnya teman-teman. Sebagian itu pasti masih merasakan kalau misalnya presentasi aku gagal jadi MC, kayak aku bakalan gagal nih selama-lamanya hidup aku, gagal banget, udah nggak ada artinya, dunia itu bakalan runtuh, udah intinya buat aku tuh dunia runtuh deh kalau misalnya aku gagal presentasi gitu. Nah, jangan pernah berpikiran seperti ini gitu. Berbicara di depan publik itu bukanlah hal yang menegangkan atau bukan menakutkan gitu ya. Jadi nggak akan ada hal buruk yang sangat-sangat buruk terjadi kalau misalnya maksud saya tuh presentasinya itu mungkin tidak sempurna atau masih kurang persiapan. It's okay gitu, karena kita semua itu kita sama-sama belajar, kita semua pasti berbuat kesalahan, dilatih terus, nanti lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Jadi tenang dan rileks saja. Nah, yang kedua itu adalah tidak perlu menjadi orang yang sempurna. Nah, dalam public speaking, itu teman-teman tidak perlu berusaha untuk menjadi yang sempurna, yang brilian, menjadi yang cerdas gitu. Percaya aja sama kemampuannya, asalkan teman-teman sudah berusaha sebaik mungkin, benar-benar yang sebaik dari yang versi terbaik kalian, ya udah percaya aja, keluarkan semuanya, just all out, just be yourself. Nggak perlu merasa harus menjadi yang paling cerdas, menjadi yang paling brilian gitu. You don't have to do that, okay? Yang ketiga, itu adalah siapkan 2-3 poin pembicaraan atau pertanyaan. Nah, jadi biasanya ini tuh digunakan sebagai pemanasan gitu untuk para audiens. Jadi kan kalau misalnya dalam public speaking itu pasti banyak banget tuh materi yang bakalan disampaikan. Nah, misalnya udah masuk materi pertama, terus lanjut ke materi kedua. Nah, sebelum lanjut ke materi kedua, itu baiknya materi pertama tadi di-refresh lagi atau dikasih pertanyaan-pertanyaan atau selingan-selingan yang akan membantu peserta untuk menyiapkan diri dalam memasuki materi kedua ini gitu, supaya pesertanya itu juga nggak kaget, karena yang harus menyiapkan kesiapan mental itu nggak cuma public speaker-nya aja, nggak cuma si yang pembicara aja, tapi audiens yang menerima ini juga harus menyiapkan diri dalam menerima ilmunya gitu. Yang selanjutnya itu
pastikan memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Maaf, di situ saya belum menulis sasaran ya. Itu pastikan memiliki tujuan yang jelas. Jadi kok tujuan yang jelasnya apa, jelas dong sasarannya apa gitu. Contohnya gini, ketika mau misalnya berpidato tentang, kan ini lagi marak-maraknya K-pop ya, jadi lagi ada K-pop wave gitu kan. Nah, misalnya nih mau jelasin tentang pengaruh K-pop artis menjadi brand ambassador e-commerce di Indonesia gitu. Nah, itu kan udah jelas tuh, oke, e-commerce dan K-pop artis, berarti tujuannya itu udah jelas nih, kita mau jelasin pengaruhnya tuh apa sih pada perilaku konsumen maksud saya di Indonesia gitu. Berarti sasarannya itu sasarannya itu adalah pengguna e-commerce yang aktif belanja di e-commerce gitu. Atau penggunanya itu adalah orang-orang yang ini sangat-sangat mengetahui nih tentang dunia K-pop tuh seperti apa gitu. Siapa-siapa aja menjadi brand ambassador itu mereka tahu gitu. Nggak yang malah ngasih public speaking-nya itu misalnya ke anak-anak SD baru umur 3 tahun atau ke ibu-ibu yang bahkan lah pakai e-commerce tapi mereka tuh nggak tahu gitu artis-artis K-pop itu siapa dan apa gitu. Jadi sasaran dan tujuannya itu harus jelas gitu ya. Selanjutnya itu adalah jangan menganggap bahwa diri kita adalah seorang pembicara publik. Nah, kita ini adalah public speaker ya. Jadi kita public speaker, tapi kalau misalnya teman-teman menganggap bahwa status teman-teman saat berada di depan itu adalah sebagai pembicara publik, oke, aku tanggung jawabnya besar banget. Kalau misalnya gagal, oke, semua satu ruangan ini akan gagal gitu. Nanti teman-teman malah terbebani sendiri. Itu malah memberatkan teman-teman, malah takutnya nanti teman-teman malah jadi stres dan lain-lain. Jadi anggap aja tujuan teman-teman untuk berbicara di depan publik itu adalah untuk yang menyampaikan pesan, menyampaikan topik yang akan dibicarakan tuh apa, dan tujuannya oke, aku pengen poin-poin yang ingin aku sampaikan itu nyampe semua ke audiens aku gitu. Nah, yang terakhir itu adalah ingat selalu bahwa sebagian besar audiens ingin kita berhasil. Sering ya, misalnya kita presentasi di kelas, itu pasti ada aja ya orang mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman kita di belakang tuh nggak dengerin. Ada yang bisa diem-diem tidur lah, main handphone lah, main game. Bahkan sampai ada yang sempat-sempatin live Instagram pun biasanya itu ada di kelas. Nah, kalau misalnya teman-teman ini udah berusaha untuk mendapatkan attention mereka, udah berusaha dari awal sampai teman-teman menyampaikan materi itu udah berusaha banget nih supaya mereka itu pay attention full ke kita, tapi nyatanya di belakang-belakang ini masih aja asik sendiri, ya udah biarin aja gitu. Yang penting teman-teman fokus sama audiens-audiens yang benar-benar ingin mendengarkan materinya gitu, yang benar-benar ingin mengikuti pelatihannya, benar-benar ingin mendengarkan presentasinya seperti itu. Jadi biarkan aja, jangan terdistract oleh mereka atau jangan terganggu oleh mereka. Tuh, bisa di next. Oke, yang selanjutnya ini sebenarnya juga yang terakhir dari saya itu adalah persiapan materi. Jadi jelas tadi saya bilang bahwa persiapan mental itu memang lebih penting daripada persiapan materi, tapi bukan berarti kita harus menyepelekan persiapan materi, karena gimana kita mau public speaking kalau materinya nggak ada gitu kan. Nah, dalam mempersiapkan materi ini, kita itu perlu yang namanya, kita itu perlu yang namanya memperhatikan kesiapan kita juga secara mental. Jadi, bukan berarti, kesiapan mental materinya enggak, materi mentalnya enggak, itu nggak boleh. Jadi, dua-duanya itu harus balance. Persiapan materi materi udah dikuasain semua, mentalnya juga udah bisa menguasai dirinya, udah bisa kontrol dirinya, nggak deg-degan, nggak gugup, nggak gemeteran, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita itu juga menyampaikan pokok-pokok pikirannya atau ringkasan apa yang akan kita sampaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, jadi sebelum kita menyampaikan materi itu, kita coba untuk memberikan sebagai pemanasan gitu kepada audiens dengan memberikan seperti gagasan utuhnya itu apa, atau secara garis besar itu apa materi yang akan kita sampaikan, supaya audiens ini juga udah mulai terangsang gitu pikirannya gitu kan, udah mulai bakalan bahas ini nih, aku udah siap nih bahas ini, jadi udah mulai connect gitu dengan materi yang akan disampaikan nanti, udah mulai terhubung nih, jadi audiens juga udah mulai siap gitu. Atau paling enggak, kalau misalnya teman-teman merasa, kayaknya kalau aku ngasih gagasan atau aku ngasih kesimpulan dari materi aku tuh aneh deh, kok kesimpulan di depan dan sebagainya, bisa dikasih outline aja. Jadi teman-teman di awal bilang, saya akan menjelaskan tentang misalnya teknik public speaking, tekniknya ada ini, nanti kita akan bahas ini semua, hari ini kita akan pelajarin ini, itu bisa. Jadi
pokoknya tetap harus ada yang namanya pemanasan dulu untuk audiensnya juga. Jadi nggak cuma kita sebagai public speaker yang melakukan persiapan, tapi juga audiensnya itu juga melakukan persiapan. Nah, selanjutnya ini yang bisa teman-teman lihat di slide itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan materi. Jadi materi yang kita buat itu nggak cuma serta-merta teori aja. Misalnya teman-teman bikin materi pidato, ya udah serta-merta teori, bener teori plek dari buku, udah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi tetap harus dikembangkan supaya public speaking kita ini yang udah kita kemas ini jadi menarik gitu. Yang pertama itu adalah perkaya topik dan bacaan. Maksudnya tuh gini, ketika teman-teman ingin misalnya menjelaskan tentang contoh-contoh perilaku gitu, terus teman-teman udah nyari nih, oke, teorinya ada A, B, dan C. Nah, teman-teman perkaya dengan topik dan bacaan yang up to date atau yang real dengan kehidupan sehari-hari. Ya, maksudnya sekiranya itu audiensnya ini tuh masih bisa relate gitu, supaya audiensnya juga benar-benar ngerti gitu dengan apa sih yang mau kita sampaikan. Terus juga kita juga bisa mengkaitkan atau memasukkan pengalaman kita atau pengalaman orang lain atau pengalaman siapa aja yang kita sekira tuh menarik untuk jadi bahan public speaking kita gitu, supaya public speaking kita itu benar-benar menarik, nggak bosen, penonton juga nggak merasa bosan, terus materinya nggak boring, yang nantinya malah mereka nggak memberikan attention full gitu ke kita. Nah, yang terakhir atau yang kedua ini adalah hilangkan bagian-bagian yang sekiranya itu akan menjadi gangguan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya materi ini atau poin ini nggak usah deh, soalnya ini kayaknya bisa malah ngeganggu atau bisa malah ngedistract mereka gitu. Nah, mending nggak usah. Kalau bisa teman-teman ragu, dipakai atau enggak, kayaknya bakal bisa ngeganggu dan lain-lain, udah melakukan pertimbangan secara matang, ya udah mending nggak usah dipakai aja gitu. Cara amannya seperti itu. Dan ini kan kita terkaitkan waktu juga. Kalau misalnya sekiranya materinya kebanyakan, apa-apa aja yang bisa dieliminasi, silahkan dieliminasi, silahkan dihilangkan, karena untuk waktu dan juga gangguan-gangguan tadi. Nah, itu saja materi dari saya. Saya harap teman-teman semuanya bisa menerima, bisa mendapatkan ilmu. Saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya ini nanti masih bahas tentang teknik-teknik, tapi akan dipandu oleh teman saya yang saya rasa dia lebih handal nih di teknik-teknik selanjutnya. Oke, jadi teman saya bisa, saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Saya